بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baiklah anak-anakku yang solih, insya Allah hari ini kita akan lanjut mempelajari tema 7 pada subtema baru, yaitu subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 1 dan 2. Nah, insya Allah materi-materi yang akan kita pelajari yaitu pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat, gambar imajinatif, dan permainan lempar tangkap bola di air. Kebersamaan di tempat bermain. Sepulang sekolah, Hani dan teman-temannya bermain bersama. Sebelumnya, mereka akan berganti pakaian dan makan. Mereka bermain tangkap bola di kolam renang. Mereka sangat senang bermain bersama. Bermain bersama sangat menyenangkan. Dengan bermain bersama, mereka semakin akrab dan rukun. Nah, anak-anak, tentu banyak permainan yang bisa kalian mainkan. Akan tetapi, kalian harus memilih permainan yang bermanfaat. Dan jangan sampai lupa waktu ketika bermain. Nah, di tempat bermain, kita harus saling menghargai. Kita harus rukun. Tidak boleh ada yang bertengkar atau rebutan mainan. Dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, selanjutnya buka buku kalian halaman 133 tentang pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Apakah kamu masih ingat pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4? Coba kamu ingat-ingat kembali. Untuk mengingat kembali, kerjakan latihan berikut. Nah, sekarang kita akan berlatih menjawab pertanyaan berdasarkan gambar. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian yang sama. Nah, coba perhatikan gambar pizza berikut. Kue tersebut dibagi menjadi berapa bagian, anak-anak? Ya, betul, menjadi 2 bagian yang sama besar. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan. Nah, coba perhatikan kembali gambar berikut. Bagian kue yang bertanda silang berjumlah 1 dan jumlah keseluruhannya ada 2. Jadi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Selanjutnya nomor 2. Banyak paha ayam goreng ada. Nah, ada berapa anak-anak? Ya, betul, ada 2. Satu paha bertanda silang menyatakan pecahan. Nah, paha bertanda silang berjumlah 1 dan jumlah keseluruhannya yaitu 2. Jadi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Kemudian nomor 3, sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian yang sama. Dibagi menjadi berapa bagian, anak-anak? Ya, betul, dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Satu bagian bertanda silang menyatakan pecahan. Nah, coba perhatikan gambar kue berikut. Bagian bertanda silang ada 1 dan jumlah keseluruhannya yaitu
3. Jadi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Selanjutnya yang terakhir, sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian yang sama. Dibagi menjadi berapa bagian anak-anak? Ya, betul. Dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Satu bagian bertanda silang menyatakan pecahan. Coba perhatikan gambar kue berikut. Bagian bertanda silang ada 1, sedangkan jumlah keseluruhannya yaitu 4. Jadi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. 1 sebagai pembilang, 4 sebagai penyebut atau jumlah keseluruhannya. Selanjutnya kita akan membaca tentang gambar imajinatif. Gani dan kawan-kawannya bermain di tanah lapang. Mereka bermain kejar-kejaran. Dari kejauhan tampak gunung. Sore itu pemandangan tampak indah. Gani merasa kelelahan. Ia duduk di bawah pohon. Ia membuat sketsa gambar suasana sore itu. Hari semakin sore, anak-anak harus pulang. Gani membawa pulang sketsa gambarnya. Ia akan mewarnainya di rumah. Nah, jadi anak-anak, Gani membuat sketsa gambar suasana atau pemandangan sore hari itu. Perhatikanlah gambar 3.3. Nah, itu merupakan sketsa gambar. Nah, kalian bisa membuat sketsa gambar masjid, pemandangan, atau lain sebagainya sebelum kalian warnai. Adapun langkah-langkah menggambar imajinatif yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian lakukan pengamatan atau observasi. Selanjutnya, buatlah sketsa gambar dan yang terakhir, berilah warna. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada pensil, krayon atau pensil warna, dan penghapus. Selanjutnya di pembelajaran 2 kita akan membaca permainan lempar tangkap bola di air. Siang ini cuaca sangat panas. Atika bersama teman-temannya berkumpul di teras. Ada anak perempuan dan laki-laki. Mereka berasal dari daerah yang berbeda. Mereka juga beragama berbeda-beda. Saat ini mereka malas bermain di halaman. Mereka akan bermain di kolam. Di desa Atika ada pemandian alam. Air kolam itu sangat jernih. Mereka bermain lempar tangkap bola. Permainan ini dilakukan berpasangan. Anak-anak mencari pasangannya masing-masing. Anak laki-laki dengan anak laki-laki, anak perempuan dengan anak perempuan. Mereka mencari pasangan dengan tinggi badan yang sama. Mereka saling melempar dan menangkap bola. Permainan ini sangat menyenangkan. Anak-anak sangat menikmatinya. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar 3.5. Nah, itu merupakan aktivitas atau permainan yang dapat dilakukan di air, yaitu permainan lempar tangkap bola. Dalam permainan tersebut, ada gerakan melempar dan menangkap bola, yang dinamakan gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerakan untuk mengontrol benda ya anak-anak. Sekian materi untuk hari ini. Afwan atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.